Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi Sabtu 20 Juni 2026. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu dan kebaikan yang kami rasakan pada hari ini. Bapa, kami bersyukur Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat atas hidup kami hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bapa di sorga, kami mohon hikmat dan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti akan firman-Mu yang akan kami baca pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Matius pasal 9 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-34. Matius pasal 9 ayat 27 hingga ayat yang ke-34. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Kita akan merenungkannya dengan tema yang berjudul, "Ketika mata terbuka, hati pun percaya." Dalam bahasa Toraja, "Ia kemisok meloi matanta mentiro, mak potongan duka tupen noa." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di zaman sekarang banyak orang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi sekarang dan bahkan membayangkan masa depan lewat berbagai rencana. Namun ironisnya, tidak semua orang-orang benar melihat dengan hati. Kita mudah ragu, cepat mengeluh, dan sulit percaya ketika doa belum dijawab. Kita ingin bukti sebelum percaya, padahal iman seringkali justru dimulai dari langkah kecil dalam kegelapan. Kita ingin jalan yang terang sebelum melangkah. Tetapi seringkali Tuhan justru mengajar kita berjalan terlebih dahulu sebelum terang itu dinyatakan. Pada titik inilah iman diuji. Apakah kita hanya percaya ketika semuanya jelas, atau tetap percaya ketika jalan masih samar? Sebab iman yang sejati tidak selalu lahir dari kepastian yang terlihat, melainkan dari keberanian mempercayakan hidup kepada Tuhan, bahkan ketika mata kita belum melihat jawabannya.
Dalam Matius 9 ayat 27 sampai ayat yang 34, dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka tidak dapat melihat wajah Yesus, tapi mereka mengenalnya dengan iman. Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan itu bukan karena Yesus ragu, melainkan untuk menegaskan bahwa mujizat berkaitan dengan iman. Ketika mereka menjawab, "Ya Tuhan," Yesus menyentuh mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Mata mereka terbuka, bukan hanya karena sentuhan, tapi karena kepercayaan yang bersandar penuh kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita datang kepada Yesus dengan iman yang sederhana namun teguh. Kita diajak untuk berani berdoa dengan keyakinan, tetap setia meski belum melihat hasil. Tuhan sanggup membuka mata kita, bukan hanya untuk melihat jalan keluar, tetapi untuk melihat kasih-Nya yang bekerja dalam hidup kita setiap hari. Amin. Demikianlah renungan kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari yang indah ini. Ya Bapa di sorga, berikanlah kami hati yang tetap setia dan teguh dalam percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami, segala rencana dan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan juga sentiasa memberkati kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan kami mohon ampun juga atas dosa dan kelemahan kami, sehingga kami layak untuk sentiasa datang kepada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan kita dan renungan harian Toraja pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.